Assalamualaikum Bu Anissa, apa kabar hari ini Bu Anissa? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah saya baik. Sesuai jadwal Bu Anissa yang sudah dibuat minggu kemarin, tidak ada revisi jadwal kata Bu Anissa, berarti hari ini jadi ya Bu ya untuk coaching dengan Bu Nur? Alhamdulillah tadi saya sudah komunikasi kepada Bu Nur dan emang hari ini kita akan melakukan coaching. Tidak ada yang berubah. Alhamdulillah. Ya, menurut Bu Anissa, itu apa yang akan dikembangkan dalam kompetisi coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah saya ingin mendengarkan secara utuh ya Bu ya, karena dengan kita mendengarkan akan tercipta muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi terkadang saya itu dalam pencarian pertanyaan berbobot itu suka kurang pas gitu. Jadi mungkin saya lebih ke sebelumnya itu. Jadi mendengarkan secara full untuk coach saya sendiri. Baik. Nah, nanti kan Bu Anissa coaching dengan Bu Nur. Nah, menurut Bu Anissa, bagian mana yang harus saya amati nih untuk bisa menilai secara detail ketika Bu Anissa melakukan coaching dengan Bu Nur? Yang ingin saya diamati oleh Ibu tuh bagian pada saat saya pemberian solusi. Tapi takutnya pemberian solusi itu mempengaruhi coaching. Padahal ketika kita memberikan solusi, kita harus kembali lagi kepada coachingnya, apakah dia mampu atau tidak mampu. Jadi saya menginginkan hal tersebut. Kadang kan kita punya ego sendiri ya Bu ya, harus kayak gini, kayak gitu. Jadi saya menginginkan kalaupun memang ternyata saya melakukan hal tersebut, Ibu memberitahukan sebagai evaluasi nanti untuk ke depannya. Ya. Berarti itu harapan observasinya Bu ya? Begitu ya? Ya, Ya, oke. harapan observasinya itu saya ingin benar-benar mendapatkan solusinya itu dari pemikiran coach itu sendiri. Walaupun emang ada bagian dari solusi saya, tapi itu tidak berperan aktif. Tapi yang aktifnya harus dari pemikiran coach saya sendiri. Seperti itu, Bun. Iya, baik. Ya, silahkan Bu Anissa untuk melakukan coaching dengan Bu Nur. Mohon maaf, saya akan tetap berada di sini ya. Jadi Bu Anissa tetap aja fokus ya. Anggap aja saya tidak ada gitu, tidak ada mengamati biar Bu Anissa itu bisa leluasa untuk menanyakan ke Bu Nur begitu Bu Anissa ya. Ya, Ya, dipersilahkan Bu Anissa. terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum, Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Anissa. Bagaimana kabar Bu Nur hari ini? Alhamdulillah Bu Anissa sehat. Bu Anissa sehat? Alhamdulillah sehat. Kenapa ya sepertinya Bu Nur ada sedikit yang kurang untuk hari ini? Galau. Iya Bu Anissa, gini saya ada sedikit masalah ya. Jika Ibu tidak sibuk, boleh ya kita berbincang sebentar. Boleh, tentu saja boleh Ibu. Kebetulan saya sedang ada waktu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Nantinya gitu Bu Anissa, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah nanti saya cerita ke Bu Anissa, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Ya baiklah. Masalah apa ya Bu? Coba bisa Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa membantu. Ini Bu Anissa, beberapa waktu yang lalu kan saya dapat teguran dari teman guru yang kebetulan kelasnya bersebelahan dengan saya gitu, tentang proses mengajar saya. Teguran seperti apa Bu? Bisa diceritakan secara detail?
beliau menyampaikan, Bu Anissa, kalau proses mengajar saya di kelas itu siswanya selalu ribut gitu, Bu Anissa, sehingga suaranya terdengar sampai ke kelas yang lain. Saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau gitu ya, kalau selama ini saya mengajar itu saya melibatkan siswa itu sebagai student center learning gitu. Tetapi dalam bentuk diskusi dan presentasi juga gitu. Kemudian di mini game ini kan seperti ada role playing, terus yang mana proses tersebut emang benar-benar anaknya itu memang harus ribut gitu di dalam pembelajarannya juga kan role playing ya. Jadi anak-anak itu benar-benar aktif gitu. Tapi malah saya ditegur gitu sama guru sebelah saya gitu, Bu Anissa. Memang serba salah ya untuk masalah seperti ini ya Bu, karena mau gimana itu kan teman partner kita ya. Jadi memang masalahnya, kalau begitu saya tanya dulu, selama ini apa memang metode itu selalu Ibu gunakan selama proses pembelajaran? Tidak sih Bu Anissa, cuman baru 2 minggu belakang ini saja Bu. Sebelumnya proses pembelajarannya itu terfokus pada teori yang tidak membutuhkan metode diskusi presentasi yang seperti tadi gitu. Cuma Bu, untuk 2 minggu ini karena terkait dengan teori atau materi yang perlu disampaikan, jadi memang harus butuh metode seperti itu gitu. Baiklah. Apakah ada kira-kira metode apa yang pernah berhasil dilakukan selain ini gitu? Ya menurut saya sih Bu Anissa, metode tersebut yang paling mudah gitu ya, untuk menarik minat dan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Karena emang mereka itu merasa terdorong untuk berperan secara langsung gitu. Adapun keributan memang mereka itu dalam bentuk improvisasi mereka gitu ya dalam pembelajaran. Jadi bukan karena ribut berkelahi, karena bertengkar, karena emang proses pembelajarannya seperti itu. Tapi mungkin oleh teman-teman saya dinegatifkan gitu. Mereka merasa terganggu dengan kelas saya. Sebenarnya sudah baik yang Ibu lakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa ya. Tapi untuk masalah keributan ini apakah Ibu sudah menemukan solusinya? Saya sempat memikirkan untuk minjam aula sih Bu, atau fasilitas sekolah yang lain gitu ya, seperti perpustakaan atau UKS gitu ya, minjam tempat yang agak-agak hening lah, yang jaraknya tidak bersebelahan dengan kelas-kelas yang lain. Tapi menurut saya itu nambah repot Bu, karena harus berpindah tempat gitu, jadi harus bawa peralatannya, infokusnya juga gitu. Jadi menurut saya itu kayaknya kurang efektif gitu Bu. Iya, untuk secara persiapan itu memakan waktu yang sangat lama Bu ya, itu tidak akan menjadi solusi sebenarnya. Lalu apakah Ibu pernah menggunakan metode lainnya untuk proses pembelajaran? Pernah sih Bu, saya menggunakan project base gitu ya, yang mana siswa itu membuat project mengenai materi yang diajarkan, tapi hasilnya itu kurang maksimal, terutama terhadap tujuan pembelajarannya karena sebagian siswa itu tidak mengikuti dengan baik gitu Bu. Mungkin karena dalam metode ini mereka kurang merasa tanggung jawab gitu ya dan menyerahkan kepada teman kelompoknya lain gitu. Jadi kalau kerja kelompok yang aktif ya itu aja. Jadi temannya yang males itu kadang-kadang nyerahin aja gitu semua ke temannya. Jadi kalau menurut saya kayak kurang efektif gitu Bu ya. Kalau pakai metode yang lain gitu Bu. Apakah sudah memandu dan mengawasi jalannya proses pembelajaran proyek mereka yang secara intens? Oh iya Bu ya. Mungkin karena ini kali ya, mereka tidak mencapai hasil belajar yang baik ketika menggunakan metode project based ini. Baik, kalau begitu Bu, mungkin nanti saya akan coba Bu ya menerapkan metode project ini dengan tidak menggunakan metode sebelumnya yang nanti berpotensi gitu ya mengganggu kelas yang lain. Sebelumnya sih saya nggak kepikirkan gitu Bu ya kalau misalnya project dengan project base ini dengan tadi kata Ibu suruh dengan intensif gitu ya. Mungkin nanti saya akan menggunakan project base ini Bu. Metode project Tapi ya. dengan metode yang gitu. Kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu perlu merefleksi dan mempersiapkan diri.
ketika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi tanpa kesan memberi argumen. Dan saya yakin pasti beliau akan bertindak bijak dan bahkan memberi masukan mengenai proses pembelajaran tersebut. Semoga aja ya Bu ya. Aduh Bu Anissa, terima kasih ya sudah kayaknya Sama-sama Belum, Ibu. masih saran lanjut. dari Ini baru 10 menit. Oh iya, Ibu ada apa yang sudah Ibu sampaikan? Apa ada rencana ke depannya? ya Bu, saya berniat Ibu menemui beliau juga punya solusi, kita bisa silaturahmi bareng, menemukan solusi bersama gitu, biar sama-sama enak gitu ya. Nama juga kelas bersebelahan kan gak enak Bu ya kalau misalnya diem-dieman atau gimana gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Mungkin saya juga akan menemui rekan guru yang lain gitu Bu ya. Biasa kan kalau di sekolah si A ngomongin saya nyebar tuh Bu ke guru si B, si C. Bu Nur tuh ngajarnya rame, anaknya nggak bisa diatur, nggak bisa mengkondisikan kelas gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan guru sebelah saya yang tadi si A, saya juga akan menemui rekan-rekan guru saya yang lain si B, si C-nya yang sebelah-sebelahannya itu. Saya juga akan meminta maaf kepada beliau terkait proses belajar ini. Mudah-mudahan kedepannya saya juga akan mencoba menggunakan metode praktek yang lebih baik lagi dan lebih variatif lagi. Alhamdulillah, semoga Ibu dapat Metode pembelajaran yang variatif, misalnya saya ngambil dari platform guru belajar, atau saya ke KKG, atau saya ke teman-teman rekan sejawat saya yang sesama ngajar di kelas 5 gitu ya, untuk sharing, berbagi ilmu juga gitu. Sharing tentang kebutuhan kita di kelas 5, terkait proses belajarnya agar lebih mengaktifkan siswa, menghidupkan siswa tapi tidak mengganggu kelas lain gitu ya. Betul sekali. Berarti nanti Ibu meminta dukungan siapa ya Bu kira-kira? Lebih enaknya yang mungkin Ibu bisa memberi dukungan ini. Mungkin saya ke depannya minta dukungan yang pertama ya pasti rekan sejawat saya Bu ya. Teman-teman sekolah saya, kemudian tentu saja dengan kepala sekolah, yang pasti dengan izin beliau proses belajar mengajar di sekolah bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu Bu dari rekan sejawat dan kepala. Sepertinya untuk percakapan kali ini bisa disimpulkan ya Bu, untuk sesi ini kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita berdua? Alhamdulillah Bu Anissa, dari percakapan kita berdua ya, dari permasalahan yang saya hadapi tadi, dari teguran, ketika ada teguran dari teman saya karena proses mengajar saya terlalu rame, terlalu berisik, karena anak-anaknya karena ada praktek role playing itu, mini game dan lain sebagainya, jadi rame, ribut, akhirnya saya punya masalah karena teguran dari teman saya. Alhamdulillah dengan adanya Bu Anissa, saya bisa curhat ke Bu Anissa. Bu Anissa memberikan solusi kepada saya untuk memberikan pembelajaran yang lebih kreatif lagi, tetapi tidak mengganggu kelas yang lain. Alhamdulillah ya Bu, semoga solusi-solusi yang sebenarnya idenya dari Ibu sendiri, saya hanya mengarahkan Ibu untuk lebih tenang dalam mengelola menyelesaikan masalah Ibu. Semangat ya Bu, kita terus berjuang sebagai seorang guru, tetap sehat, tetap ceria. Amin. Terima kasih Bu Anissa. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu ya. Lagi mau ke kelas. Boleh. Iya, alhamdulillah Bu Nur, luar biasa sekali ya. Coaching dengan Bu Anissa berjalan sangat baik. Ini saya sudah mengisi sendiri di form supervisinya. Nah, menurut Bu Nur,
Bu Anissa, Eh, Bu menurut Bu Anissa. Bu Anissa, Anissa, Hmm. menurut Bu Anissa, kira-kira bagian mana nih yang belum dilakukan secara baik sebagai coach untuk Bu Nur? Saya apa ya? Sebenarnya sudah mendengarkan secara utuh untuk Mm-mm. permasalahan-permasalahannya Bu Nur ya. Cuman emang Baik. ini rada lebih kompleks ya, karena ini ternyata ada pemahaman yang berbeda. Nah, ketika kita memiliki rekan kerja sejawat yang pemahamannya berbeda, itu sangat susah sekali. Jadi, saya kurang memancing beliau dalam mungkin tadi memberikan solusi solusi tindakan, tapi tidak berbicara secara runut akan bagaimana berbicara untuk apa ya? Biasanya kan kalau ke teman itu seperti memberitahu, tapi tidak terlihat gitu, tidak terlihat memberitahu. Jadi cara-cara begitu tuh sebenarnya lebih bagus, lebih efektif untuk kita menjaga keharmonisan kepada teman sejawat kita sebenarnya. Hanya itu saja sih, Baik. Bun. Nah, Ya, boleh saya berpendapat ya, apa yang saya mm, amati. Ya, boleh, boleh. yang saya amati untuk percakapan coaching dengan Bu Nur, itu ada beberapa poin yang saya catat ketika Bu Nur menyampaikan lagi bercerita, sepertinya Bu Anissa nih kurang sabar gitu untuk menunggu selesainya Bu Nur lagi bercerita begitu. Itu yang saya Betul, Bu. amati. Nah, betul Bu itu. Saya tuh orangnya begitu kurang apa ya, gregetan orangnya Bu. Greget Jadi kalau ya. katanya KSE-nya rendah gitu. Kan kalau kalau Bu Nur ngomongnya lemah lembut gitu kan ya. Ah, iya. Harusnya menurut saya dengarkan dulu dengan baik gitu tuh Bu. Iya, Nah, itu betul Bu. catatannya gitu. Jadi sebelum Bu Nur nyampe, Bu Anissa sudah pengen ngomong tapi sempat tertahan, sempat tertahan. Iya. Cuman Tapi kelihatan terlihat dari ya Bu. mukanya ini nih agak greget gitu ya ketika Bu Nur Iya pengen Bu. menyampaikan, saya ini harus menyampaikan begitu. Nah, itu sebaiknya Ibu hindari gitu ya. Yes, Ya, itu benar Bu, benar. untuk coach-nya sebaiknya dihindari. Nah, Iya, untuk benar secara betul. keseluruhan dari mulai tindak lanjut, kemudian apa saja program-program yang akan dikembangkan itu luar biasa sudah ditanyakan ke Bu Nur. Jadi Bu Nur yang tadi terlihatnya cemberut ini sudah ceria karena Hmm. segala sesuatunya itu sudah diungkapkan ke Bu Anissa sebagai senior gitu. Kalau menurut Bu Nur, Bu Anissa ini senior senior saya, makanya eh, pasti tahu permasalahan yang akan dipecahkan itu seperti apa. Karena mungkin Bu Anissa ini akan eh, akan mengarahkan solusi yang tepat. Seperti yang saya simak tadi, Bu Anissa sudah menyampaikan memecahkan solusi yang tepat sekali untuk Bu Nur gitu. Karena wajar Hmm. sekali ya, semakin banyak pengalaman ya guru-guru itu akan mudah untuk memecahkan masalah gitu. Sedangkan Bu Nur itu kan guru baru gitu ya. Jadi Hmm. sudah selayaknya Bu Nur itu bisa mendapatkan ilmu dari Bu Anissa gitu. Ya. Betul. Nah, Ya. selanjutnya Bu Anissa, Hmm. eh apa yang diharapkan untuk Bu Anissa setelah terjadinya diskusi ini gitu? Mungkin saya akan membuat jurnal terhadap perkembangan Bu Nur. Saya akan melakukannya, saya akan menanyakannya lagi untuk 3 minggu ke depan atau 4 minggu ke depan, progresnya seperti apa? Apakah Baik. maju atau mundur? Jadi kalau sudah tahu permasalahannya, sudah tahu jurnalnya, mungkin beberapa minggu yang akan datang gitu, Bu Anissa dengan Bu Nur itu bisa terjadi coaching lagi gitu. Untuk Iya, sejauh mana betul. begitu ya, Bu ya? Iya, betul, Iya. betul, betul sekali Bu. Baik. Iya. Heeh. Eh, terima kasih Bu Anissa, Bu Nur atas diskusinya luar biasa sekali. Semuanya sudah saya catat dalam form supervisi. Mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih baik. Tidak ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelasnya Bu Nur gitu. Tidak ada yang merasa terganggu jika terjadi adanya model-model terbaru gitu. Karena model-model ini kan
tujuan untuk mengaktifkan siswa untuk student center yang sudah dijelaskan Bu Nur. Mungkin semuanya akan berkecimpung, akan penasaran, akan mengikuti jejak Bu Nur gitu, akan menciptakan model-model baru pembelajaran di kelasnya. Begitu ya, Bu Anissa ya? Iya, benar sekali, Bu. Iya. Ya, terima kasih untuk hari ini untuk Bu Anissa dengan Bu Nur. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di acara supervisi selanjutnya yang sudah mendapatkan apa ya permasalahan pemecahan solusinya begitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.